Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir akan menjawab beberapa pertanyaan di antara jamaah. Di antaranya ada yang bertanya, apakah sama sholat sunnah hadiah dan sholat sunnah unsil qabri? Lalu bagaimana tata caranya melaksanakan sholat sunnah unsil qabri dan kapan waktunya? Insya Allah Al-Fakir akan menjawab, yang jawabannya ini mengambil dari salah satu kitab hasil karya ulama kita Syekh Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Nihayatul Zin. Salat sunat hadiah dan salat sunat unsil qabri itu sama, itu juga. Bahkan ada yang mengatakan salat sunnah birrul walidain. Manfaatnya banyak sekali. Pertama, kita membuktikan kasih sayang kita terhadap orang tua atau sahabat kita atau kerabat kita, saudara kita itu tidak terbatas walaupun sudah beda alam. Orang tua kita sudah di alam kubur, kita masih di dunia, maka untuk berbuat kebaikan itu tidak terhalang. Adapun ada orang yang berkata tidak akan manfaat ketika kita melakukan kebaikan yang dikhususkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu terserah dia, itu keyakinan dia. Yang penting kita terus aja menjalankan apa yang diyakini oleh kita, dan keyakinan kita berdasarkan mengikuti daripada fatwa-fatwa guru-guru kita dan fatwa-fatwa daripada ulama. Nah, di dalam kitab Nihayatul Zin disebutkan baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kata Rasul, la ya'ti alal mayiti asadu minal lailatil ula. Bagi si mayit ketika dia masuk ke alam kubur, maka malaman yang pertama itu malaman yang maha dahsyat. Asadu, lebih dahsyat. Bayangkan alam yang baru dia alami dalam keadaan munfaridan, dalam keadaan kesendirian. Itu malam yang pertama yang dirasakan dahsyatnya oleh ahli kubur. Maka apa solusinya buat kita sayang kepada orang tua kita yang tadi meninggal, atau yang beberapa hari sudah meninggal? Kita solusinya untuk memberikan kebaikan. Maka kata Rasul, farhamu bisodakoti. Maka solusinya kita berbuat sodakoh. Yang dikhususkan sodakoh itu untuk keluarga kita atau orang tua kita yang sudah meninggal. Maka kata Rasul, farhamu bisodakoti. Sayangilah ahli kubur itu bisodakoti, dengan bersodakoh dikhususkan atas nama dia. Lalu bagaimana kalau saya tidak bisa bersodakoh? Tidak berhenti sampai di situ. Kalau memang kita tidak punya untuk bersodakoh, fal yusolli rok'ataini, maka jalankan olehmu sholat 2 rakaat. Ini fal yusolli rok'ataini, di sini ada yang mengatakan sholat sunat hadiah, ada yang mengatakan sholat sunat unsil qabri, ada yang mengatakan sholat sunat birrul walidain. Itu dimana mereka mau memakai sholat sunat hadiah, silahkan. Niatnya mau melaksanakan sholat sunat unsil kubri, silahkan. Mau memakai niatnya sholat sunat birrul walidain, silahkan. Fal yusolli rok'ataini, maka jalani sholat 2 rakaat. Yang mana sholat sunat unsil kubri ini atau sholat sunat hadiah ini dijalankan ba'da maghrib atau ba'da isya. Tata caranya, kalau kita memakai unsil qabri, maka niatnya usolli sunatal li unsil qabri rok'ataini lillahi ta'ala. Contoh kita memakainya dengan unsil qabri, usolli sunatal lil unsi fil qabri lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunatal lil unsi fil qabri lillahi ta'ala. Atau kalau kita mau pakai kalimat hadiah, usolli sunnatal hadiyati rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, kita membaca suratul Fatihah. Setelah beres membaca suratul Fatihah, lalu kita membaca ayat kursi 1 kali. Setelah beres baca ayat kursi 1 kali, lalu kita membaca yaitu at-takatsur
sebanyak 1 kali. Jadi ketika beres takbiratul ihram, lalu kita membaca suratul Fatihah. Setelah beres membaca suratul Fatihah, lalu kita membaca yaitu ayat kursi 1 balik. Setelah itu membaca at-takasur 1 balik. Setelah itu membaca surah Al-Ikhlas. Banyaknya 10 kali, ada yang mengatakan 15 kali. Itu mana aja, mau 10 kali, mau 15 kali, terserah. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan ruku, melaksanakan sujud. Rakaat yang kedua juga sama. Setelah Fatihah, kita baca ayat kursi 1 balik, at-takasur 1 balik, dan Al-Ikhlas 10 balik atau 15 balik. Setelah itu kita baru ucapkan salam. Nah, setelah kita ucapkan salam, maka di situ kita ada doa khusus untuk yang dihadiahi oleh kita. Contoh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita, maka doanya ada doa khusus yang dibacakan itu setelah salam. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'asa wa baha ila, sebut namanya, ila qabri fulan bin fulan. Nah, kita sebut. Maka siapa orang yang menjalankan sholat sunat unsil qabri atau sholat sunat hadiah, keutamaannya begitu kita beres melaksanakan sholat sunat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada 1000 malaikat membawakan cahaya yang diberikan kepada ahli kubur, yang dikhususkan oleh kita dengan melaksanakan sholat sunat unsil qabri atau sholat sunat hadiah. Maka kata ulama, apabila kita sering melakukannya tiap pada maghrib, maka itu lebih baik. Bahkan ini keutamaannya bukan hanya buat kita, termasuk bukan hanya untuk ahli kubur, termasuk kita yang menjalaninya juga banyak pahalanya, banyak yang manfaatnya.